Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin membahas tentang ilmu. Kita masih melanjutkan pembahasan minggu yang lalu. Tapi pada malam hari ini ilmu yang akan kita terangkan tentang fadilahnya sholawat, di mana bapak-bapak semua tadi sudah melantunkan pembacaan Al-Barzanji, yang pada intinya Al-Barzanji itu adalah membaca hikayah ataupun sejarah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Barzanji itu diterangkan dari lahirnya sampai wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mungkin orang mengatakan bahwa marhaban atau berzanjian itu bisa dikatakan bid'ah. Bahkan akhir-akhir ini tidak sedikit yang mengklaim bahwa marhaban itu dolalah, sesat, menyesatkan. Dan yang mengamalkan atau menjalankan marhaban itu nantinya akan masuk neraka. Ya, amin ya. Amin, nggak apa-apa lah, ya kan? Nggak apa-apa. Di neraka tidak apa-apa. Yang penting dapat ridhonya Allah, daripada di surga tapi nggak dapat ridhonya Allah. Ya, kan begitu, tiba ya. Ya maunya ya di surga tapi dapat ridhonya Allah. Ya mungkin mereka yang mengklaim bahwa marhaban itu dikatakan bid'ah ataupun sesat karena mungkin mereka juga tidak melihat dan tidak mempelajari tentang maknanya. Masa orang membaca sejarahnya Kanjeng Nabi kok masuk neraka, kok sesat? Ya kan Pak? Sementara sejarah daripada proklamasi Indonesia saja juga diceritakan, ya. Ada siapa namanya pahlawan Indonesia, banyak lah ya. Ada siapa lagi, ada Diponegoro, ya kan, ada Cut Nyak-Din, itu dikenang sejarahnya itu. Nah, di sini yang berkaitan dengan adanya marhaban ataupun barzanji juga perlu kita ketahui bersama bahwa kalau bisa jangan ketika Al-Barzanji itu dibaca kemudian pendengarnya diam saja. Ya. Jangan ketika Al-Barzanji itu dibaca pendengarnya diam saja. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pendengarnya, yaitu membaca sholawat. Ya, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ada acara marhaban ataupun berzanji, maka kesempatan kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Ya, pada malam hari ini mungkin menstabilo saja, karena juga sudah berulang-ulang saya sampaikan tentang keutamaan daripada sholawat, ya, fadilah daripada sholawat. Bahkan
yang kita kerjakan atau yang kita amalkan setiap malam Jumat kita duduk bersama di majelis ini itu memperbanyak membaca sholawat. Yang biasanya kalau amaliyah yang diberikan oleh seorang kiai kami atau guru kami, yaitu satu majelis bagaimana bisa menghatamkan sholawat 10.000 sholawat. Kira-kira bapak-bapak kalau pas malam Jumat itu satu orang ada yang dapat 1.000 tak? Ya, lebih lah ya. Ada yang 1.000, ada yang 3.000 juga. Ya, bahkan ada yang lebih daripada 3.000 sholawat. Nah ini walaupun toh seminggu sekali setiap malam Jumat minimal kumpul-kumpul kayak begini bisa menghatamkan sholawat 3.000 sholawat. Kalau ini lebih daripada 20 orang, kalau 3.000 kali 20 udah berapa? 3.000 kali 20 60 ribu. Masya Allah, luar biasa majelis yang dibuat untuk mengamalkan sholawat ini. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utahe sapane wong sholat kang gelem maca selawat sapa man alaiya ing atase Kanjeng Nabi fi yaumin ing dalem sedinane mi'ata marratin iku 100 ambalan, qadallahu lahu mi'ata hajatin, qadha mongko nekani sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong mau mi'ata hajatin ing 100 hajat. Ini sab'ina adapun kang 70 minha saking 100 mau li akhiratihi iku kedue akhirate wong, wasalasina lan kang 30 saking minha saking 100 mau li dunyahu kedue dunyane wong. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin memberikan spirit ataupun memberikan semangat motivasi bapak-bapak supaya setiap malam Jumatnya itu tidak kendor-kendornya untuk melaksanakan kegiatan rutinan ini dengan memperbanyak membaca sholawat sebagaimana yang disampaikan ataupun yang dihadiskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau membaca sholawat 100 kali sholawat setiap harinya, ya 100 saja. Apalagi tadi disampaikan bahwa ini 3.000 ya, 3.000 sholawat. Bahkan ada yang sehari semalam itu 10.000 sholawat. Nah, di sini sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sholawat atau bersolawat kepada Kanjeng Nabi 100 kali sholawat saja setiap harinya, qadallahu lahu mi'ata hajatin, ya, Allah akan mengkabulkan 100 hajat kita. Nah, ini termasuk keistimewaannya Pak. Yang masih merasa jomblo, ya, Jordan, maka banyak-banyak membaca sholawat. Insya Allah langsung cepat dapat jodoh. Ya. Ya. Yang masih, tapi ya jangan hanya menunggu-nunggu saja, ya harus dicari, ya. Harus dicari jodohnya di mana ketemunya kan gitu. Nanti begitu sudah baca sholawat pengen dapat jodoh, jodohnya datang dia lari. Ya nggak ketemu, nggak nikah nanti. Nah, ini 100 kali sholawat saja kepada Kanjeng Nabi, ya, maka Allah akan penuhi hajat kita 100 hajat. Yang tidak punya duit baca sholawat supaya punya duit, yang tidak punya kerjaan baca sholawat supaya dapat kerjaan, yang belum punya istri perbanyak baca sholawat supaya dapat istri, yang tidak bisa membayar hutang perbanyak sholawat supaya bisa membayar hutang. Baru berapa ini? Ini padahal 100 hajat.
Ya, 100 keinginan kita. Ya, itu baru 100 kali sholawat, belum 3000 sholawat. Yo. Kalau 100-nya aja 100 hajat, kalau 1000 berarti 1000 hajat. Kalau 3000 sholawat berarti 3000 hajat. Ini loh Pak. Ini kok ada apa namanya umat Muhammad kok miskin, ini kan ya kebangetan gitu loh Pak. Ya kan? Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kok sampai miskin, ini kebangetan gitu. Padahal di sini sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ya kan, 100 kali sholawat saja 100 hajat kita akan dikabulkan oleh Allah, akan dipenuhi oleh Allah. Ya. Jangan-jangan sholawatnya kurang ikhlas gitu. Jangan-jangan sholawatnya kurang bener. Gitu loh Pak. Ini termasuk fadilah daripada sholawat. Ya. Jangan-jangan sholawatnya hanya sekedar untuk menodong Kanjeng Nabi supaya doa kita, supaya keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Ini juga perlu diklarifikasi juga. Ini Pak. Percaya nggak kira-kira Pak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya ya protes sama Kanjeng Nabi. Wong ini yang mengatakan Kanjeng Nabi, saya hanya menyampaikan saja, ya kan? Kitabnya jelas di dalam Minhatul Mughis jelas, ya kan? Hadisnya juga sahih. 100 kali sholawat atau 100 kali kita membaca sholawat setiap harinya, maka 100 hajat kita akan diijabah atau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nah ini ada namanya ini masalahnya Pak. Ada namanya ini. 100 keinginan kita, 100 hajat kita itu akan dipenuhi oleh Allah. Itu yang sab'ina min hali akhirati wa salasina min hali dunyahu. Yang 70% itu akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Yang 30% akan diberikan oleh Allah di dunia. Jadi kalau kita punya hajat 10, ya 10 hajat, 10 keinginan kita, maka yang 7 itu nanti akan diberikan oleh Allah besok di akhirat. Yang 3 ini diberikan di dunia. Yang 3 diberikan di dunia juga masih dibagi-bagi. Ada yang langsung diberikan, ada yang ditunda, ya kan? Dan ada yang kalau ditolaknya nggak ada, ya. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, dan ada yang dicicil. Bukan mencicil ya, ada yang dicicil, dikasih sedikit itu. Kadang uangnya nggak begitu banyak, ya, tapi kesehatannya luar biasa. Ada yang mungkin ekonominya kurang begitu mapan, tapi rumah tangganya tentram, ya kan gitu. Ada yang kesehatannya itu berkurang, tapi duitnya banyak, ada juga, ya kan, mengak-mengek, tapi duitnya banyak juga, ada juga. Kan gitu. Ada yang ekonominya kurang lancar, tapi dikasih rezeki oleh Allah, anak-anaknya soleh, solehah, nurut, ada juga, macam-macam. Jadi bapak-bapak jangan sampai ragu dan tidak yakin dengan sholawat. Ya, bisa dibuktikan. Bapak lihat sajalah keterangan-keterangan ataupun nasihat-nasihat, tausiah-tausiah kiai-kiai atau habaib-habaib. Itu beliau-beliau itu pengagum daripada sholawat. Dan amaliyah-amaliyah yang paling banyak mereka kerjakan itu adalah sholawat. Ya. Ya kalau tidak percaya nanti bisa ditengok di Google itu kan, atau di YouTube itu banyak habaib-habaib, mau Habib Syekh, terus Habib siapa lagi? Ya Pak? Habib Kribo. Nah, pokoknya habaib-habaib itu mesti banyak-banyak menjalankan sholawat. Nah, maka dari itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tujuan kita hadir di majelis ini untuk melaksanakan rutinan setiap malam Jumat itu tidak lain tidak bukan hanyalah tujuannya ingin memperbanyak membaca sholawat, yang tujuan utamanya kita akan bisa menancapkan hati kita untuk mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat. Selain kita memperbanyak membaca sholawat, yakinlah bahwa kita itu punya hajat.
Kita itu punya keinginan, kita ini punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen sehat, pengen selamat, pengen sukses, pengen kaya, pengen berhasil, pengen rapi lagi janganlah ya. Nanti ibu-ibunya marah pula nanti di rumah ya. Jangan ya. Nah, keinginan-keinginan itu tanpa kita sadari dengan rajinnya kita membaca sholawat, maka insya Allah cepat atau lambat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang diberikan oleh Allah itu cuma 30%. 30% aja masih dibagi 3 lagi. Ada kalanya dikabulkan langsung, ada kalanya itu diangsur-angsur oleh Allah, dan ada kalanya itu ditunda. Ya. Akan tetapi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua ini ya, jangan melulu kita hanya semata-mata mengharap daripada pahala-pahala itu, tapi bagaimana kita bisa menyusun dan menata niat kita untuk bisa betul-betul melaksanakan atau membaca sholawat ini semata-mata mahabbah ataupun cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis beliau mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, bukti kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi itu sering menyebut-nyebut ya, kana ma'i fil jannah, maka orang itu besok akan bareng-bareng masuk surga denganku. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen mendapatkan syafaat, pengen besok di akhirat masuk surga bersama-sama Kanjeng Nabi, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Jangan pelit-pelit dengan Kanjeng Nabi. Ini ada juga yang membaca sholawat sehari semalam 1000 kali. Mungkin ada yang membaca sholawat sehari semalam 300 kali. Atau bahkan yang 10.000 kali. Tapi membaca sholawatnya itu ketika punya kebutuhan saja. Punya keinginan saja, punya niat saja. Begitu niatnya sudah dikabulkan oleh Allah, enggak sholawatan lagi. Lupa karena kesibukan tadi. Ya kan? Tadinya nganggur, minta kerjaan sama Allah, memperbanyak baca sholawat yang dibaca bukan hanya 1000 tapi 10.000. Nah, begitu dikasih kerjaan oleh Allah, diterima di perusahaan, akhirnya lupa. Yang tadinya 10.000 jadi 5.000. Ya, begitu sibuk lagi, turun lagi menjadi 3.000, turun lagi menjadi 1.000, turun lagi menjadi 300, turun lagi 11. Enggak berselawatan lagi. Ya kan, nggak berselawatan lagi. Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang jadi persoalan. Sehingga kadang-kalanya dari segi kesehatan, dari segi ekonomi kita, kadang juga timbul tenggelam. Kalau pas lagi lancar, ada aja jalannya rezeki itu. Tapi kalau lagi pas seret, sama sekali tidak ada yang mampir. Nggak ada yang nyangkut, ya nggak meleleh kata Pak RT. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menjalankan dan melaksanakan amaliyah terutama di malam Jumat ini dengan rutin ataupun istiqomah, ya, supaya apa yang jadi keinginan kita atau yang jadi hajat kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan-bosan, ya, jangan bosan-bosan. Ya. Berusahakan untuk bagaimana bisa istiqomah. Mampunya 300 diistiqomahkan terus. Mampunya 1.000 terus dibaca terus. Mampunya 3.000 bahkan mampu yang 10.000 ya 10.000 dibaca terus. Jangan bosan-bosan. Tak usah terlalu berharap nanti dikasih oleh Allah hari ini atau besok atau kapan. Gak usah. Yang penting baca terus. Allah akan mengetahui itu. Dan Kanjeng Nabi kita yang kita bacakan sholawat itu juga akan mengetahui juga. Cepat atau lambat. Kita menunggu belas kasih sayang dari Allah. Kita menunggu fadlnya Allah. Insya Allah doa-doa kita akan dijawab spontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Karena itu kita harus semangat. Harus semangat. Ya. Kita harus bahasanya itu rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Ya. Apa yang jadi kendala untuk kita tidak berangkat rutinan malam Jumat harus kita lawan, harus kita perangi. Kita harus
ngaji. Kita harus ngaji. Malam ini malam Jumat, ada rutinan, saya harus berangkat. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, apapun hambatannya, insya Allah semuanya itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan usaha kita yang selama ini kita laksanakan setiap malam Jumatnya, mudah-mudahan apa yang jadi niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah murahkan rezeki kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi usaha kita, dan semoga Allah mudahkan dengan segala urusan kita. Yang paling terpenting lagi, semoga di akhir hayat kita nanti diberikan husnul khotimah, dijauhkan daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.